Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman dan kakak-kakak. Kami dari kelompok 4A, angkatan 26 CPNS BPK 2022 beserta Diklat Latsar. Nah, untuk kelompok 4A sendiri akan terdiri atas 5 orang. Yang pertama saya sebagai ketua kelompok Adinda Mega Fortuna Putri, yang kedua Kak Fardianto Amal Hamzah, yang ketiga Kak Anugrah Jihadi, yang keempat Kak Batari Zulfi Ramadhani, dan yang kelima Kak Ahmad Alyadi Rahman. Nah, untuk tugas kali ini kita akan membahas tugas tokoh panutan dalam film Garuda di Dadaku yang rilis 2009 lalu. Nah, mungkin langsung saja kita mulai diskusinya, apa saja nilai-nilai dasar yang terkandung dalam film ini dan tokoh apa saja yang akan kita jadikan panutan secara bersama-sama. Dan untuk itu mungkin saya akan memulai diskusinya, sekaligus saya akan pemaparan pertama terkait mengutarakan pendapat saya terkait apa saja yang menjadi beberapa tokoh apa saja yang menjadi tokoh panutan menurut saya beserta nilai-nilai yang terkandung. Baik, untuk tokoh panutan yang saya pilih ada dua. Yang pertama Harry, yaitu sahabat dari Bayu itu yang merupakan anak orang kaya, namun memiliki keterbatasan dalam fisik seperti itu. Nah, nilai-nilai alasan saya memilih Bayu ini, yang pertama nilai-nilai dasar ASN yang bisa kita kaitkan dengan karakter Bayu ini ada tiga. Yang pertama, dia seseorang individual yang kompeten, di mana yang saya ingat panduan sikapnya membantu orang lain. Panduan sikap dari indikator kompeten itu sendiri yaitu dengan kita membantu orang lain dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, menurut saya Harry ini memiliki wawasan yang sangat luas terkait sepak bola dalam negeri maupun mancanegara. Buktinya saja pada suatu scene ia dapat memprediksi klub Liverpool dalam suatu pertandingan akan menang. Itu menjadi salah satu bukti bahwa dia mempunyai wawasan yang cukup luas. Nah, implementasi yang dilaksanakan oleh Harry sendiri, yang pertama Harry pernah menjelaskan taktik dan posisi dalam sepak bola kepada Bayu saat Bayu bertanya apa sih artinya taktik yang ini, taktik yang ini. Nah, di situ Harry berperan sebagai orang kompeten dan bisa menjelaskan dan dan memberikan ilmunya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut yang dalam konteks ini adalah Bayu dapat belajar. Yang kedua, implementasi dari Harry sendiri, yaitu Harry sempat membaca buku atau majalah tentang bola, seingat saya, untuk mencari tahu cara meningkatkan stamina dari seorang pemain bola itu sendiri. Jadi hal ini merupakan bentuk dari peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, yang dimana tantangan itu dalam konteks ini yaitu Bayu, sahabatnya dia, yaitu Bayu yang ingin masuk dari klub sepak bola itu kekurangan stamina. Maka dari itu untuk meningkatkan kompetensi dirinya sendiri, dia membuat solusi bahwa dia mencari info terkait cara meningkatkan stamina itu sendiri. Yang kedua, secara singkat mungkin terkait loyal. 3 kata kunci pada nilai loyal yang diterapkan oleh Harry yaitu komitmen, dedikasi, dan kontribusi. Di mana komitmen dari tindakan-tindakan, di mana komitmen ini sudah mencakup dari dedikasi dan kontribusinya sendiri. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Harry dari awal hingga akhir film menunjukkan komitmennya dalam mendukung Bayu dalam sepak bola. Yang dimana pada dedikasi Harry telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya dalam mendukung Bayu ini. Sehingga apa yang telah dia korbankan, apa yang dia telah komitmenkan berwujud pada membuat output pada kontribusi, yang dimana dia juga terlibat dalam perjalanan Bayu dari awal hingga akhir film itu sudah sangat terlihat. Yang terakhir mungkin kolaboratif di panduan sikapnya, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, di mana pada scene yang saya ingat itu scene pada saat mereka datang ke kuburan. Nah, ada Zahra pemilik lahan kuburan dan sekaligus lapangan di daerah situ. Nah, Bayu itu mau main bola di situ, mau latihan di situ. Harry lah yang mempunyai ide bahwa wah, mending kita saling bertukar saja. Kami membantu kalian untuk membersihkan kuburan tersebut dan kami juga dapat privilege untuk berlatih di sini seperti itu. Untuk kedua itu tokoh yang kedua itu Pak Johan selaku pelatihnya. Nah, untuk Pak Johan ini ada 2 nilai. Yang pertama kompeten, yaitu panduan sikapnya adalah membantu orang lain belajar. Saya rasa ini sudah cukup jelas karena beliau merupakan seorang pelatih yang setiap harinya
ya mengerjakan orang untuk melatih orang, yang dimana itu menurut saya sudah termasuk sebagai membantu orang lain untuk belajar dan meningkatkan kompetensinya. Dalam hal ini yaitu sepak bola. Yang kedua yaitu berorientasi pelayanan, yang dimana panduan sikapnya itu yang saya ingat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dan tidak menyalahgunakan wewenang. Nah, ini implementasinya Pak Johan ini ada dua hal. Yang pertama ditunjukkan pada saat ia mengkonfrontasi Bayu dan Heri karena telah berbohong terkait sekolah Bayu kepada Pak Johan. Nah, ini menurut saya sebagai Pak Johan merupakan pribadi yang menjunjung tinggi nilai integritas dan kejujuran. Seperti itu. Pada awalnya kan Pak Johan masih menolak Bayu dan Heri karena mereka berbohong. Nah, yang kedua ditunjukkan pada saat salah satu orang tua dari siswa SSB Arsenal yang tidak memenuhi kriteria dalam penyeleksian tim nasional U13 ingin memprotes karena anaknya tidak lolos seleksi atau tidak memenuhi kriteria untuk seleksi itu karena anaknya sudah berumur 14 tahun. Tapi untungnya dengan karakter yang berintegritas tinggi, Pak Johan tetap menolak protes dari orang tua tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi pada garis besarnya saya memilih Heri selaku sahabatnya dan Pak Johan selaku pelatihnya. Mungkin itu pendapat saya, kakak dan teman-teman. Untuk mengutarakan pendapatnya selanjutnya, saya persilakan Kak Fardianto Amal Hamzah. Baik, terima kasih. Pendapat yang sangat bagus dari Dinda. Baik, saya. Untuk sebelum memulai masuk ke pembahasan inti, saya ingin membahas di awal di mana film Garuda di Dadaku ini scene awalnya dimulai dengan munculnya Bayu sebagai karakter utama atau tokoh utama yang sangat mencintai bola dan sangat pandai pandai mengolah bola, memiliki mimpi untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat dan profesional. Serta si Bayu ini memiliki sahabat Heri bernama Heri yang terus mendukungnya untuk mencapai cita-cita tersebut. Adapun karakter yang saya pilih dalam tugas kali ini yaitu yang pertama Heri, di mana Heri ini merupakan sahabat dari tokoh utama Bayu, yang dibalik keterbatasannya Heri ini menjadi sahabat yang baik dan suportif bagi Bayu untuk mengejar cita-citanya. Heri menjadi motivator bagi Bayu untuk dapat menembus tim nasional U13. Adapun nilai-nilai core value ASN yang dapat diterapkan yang diambil dari karakter Heri ini ada 3, yaitu yang pertama loyal, kolaboratif, dan adaptif. Di mana loyal ini implementasinya yaitu Heri setia menemani Bayu untuk mengejar cita-citanya. Bahkan Heri ini menjadi motivator utama untuk Bayu dalam mengejar cita-citanya. Dan juga bahkan Heri mencarikan jalan bagi Bayu untuk latihan ketika tidak ada lagi tempat bagi Bayu untuk latihan. Kemudian yang nilai kedua yaitu kolaboratif, di mana nilai kolaboratif ini Heri melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada untuk pengembangan bakat dari seorang Bayu, baik dari sisi keluarga si Bayu maupun pelatih Bayu atau Pak Johan. Nah, di sini juga Heri, di balik keterbatasan juga Heri menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk pengembangan bakat Bayu. Itu untuk implementasi kolaboratif. Kemudian yang nilai ketiga yaitu adaptif, di mana seperti kita ketahui Heri ini memiliki keterbatasan. Namun di balik keterbatasan itu Heri mampu beradaptasi di tiap scene-nya yang ada. Yang saya highlight itu ketika pertama kali Heri ingin melihat Bayu menembus tim nasional U13, di mana seorang Heri di balik keterbatasannya dengan mati-matian harus mewujudkan mimpi dari seorang sahabatnya. Kemudian karakter yang kedua yang saya ambil yaitu Pak Johan, di mana core value yang saya dapatkan dari karakter Pak Johan yaitu nilai kompeten. Nah, di sini Pak Johan sebagai motivator yang baik bagi Bayu dan dapat mengajarkan kedisiplinan bagi Bayu untuk mewujudkan mimpinya. Implementasinya itu seperti yang tadi Adinda sudah wakili, di mana pada awalnya Pak Johan menegur Heri dan Bayu
kenapa mereka melakukan kebohongan untuk dapat menembus tim U13. Selanjutnya, di balik dari kompetennya Pak Johan ini, seperti kita tahu, Pak Johan merupakan salah seorang pelatih profesional. Beliau juga dapat bersikap adil bagi para pemainnya, yang beliau juga memilih pemainnya yang betul-betul memiliki potensi, bukan hanya pemain atau istilahnya pemain titipan. Saya kira itu saja. Mungkin selanjutnya ada teman-teman yang ingin memaparkan mengenai reviewnya. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fardi atas pendapatnya. Berarti kita bisa mengetahui dan menambah insight bahwa ada satu lagi nilai yang belum mungkin saya sebutkan tadi, yaitu adaptif. Mungkin selanjutnya sebelum saya persilakan, mungkin saya share screen dulu ya kakak-kakak terkait catatannya apa saja supaya bisa menjadi poin perbandingan seperti ini. Nah, mungkin selanjutnya saya persilakan Kak Anugrah Jihadi atau Kak Uga untuk memaparkan. Terima kasih untuk waktunya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan sedikit tentang film Garuda di Dadaku dari Kak Fardianto. Namun mungkin saya langsung saja pada karakter yang saya pilih ini. Yang pertama itu karakter utama, yaitu Bayu. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya highlight. Yang pertama itu dia memiliki sikap kompeten pada poin meningkatkan kompetensi diri dengan terus berlatih sepak bola. Terus yang kedua, memiliki sikap loyal terhadap NKRI, yaitu dia ingin sekali bergabung pada timnas agar bisa membuat bangga bangsa dan negaranya dengan talenta yang dia miliki, seperti itu. Terus yang ketiga, memiliki sikap adaptif, yaitu pada poin bertindak proaktif dalam meraih mimpinya dengan ikut seleksi masuk tim sepak bola. Terus yang poin selanjutnya, memiliki sikap kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama. Nah, pada scan yang kita lihat, Bayu ini tetap bekerja sama, berlatih sepak bola bersama walaupun terdapat ada anaknya yang tidak menyukainya. Terus yang karakter yang kedua yang saya pilih itu karakter Harry. Ada beberapa poin. Yang pertama, dia memiliki sikap menurut saya berorientasi pada pelayanan pada poin sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ini dapat kita lihat pada saat dia memberi informasi mengenai pendaftaran masuk tim sepak bola kepada Bayu dan mau membantu Bayu mengenai biaya pendaftarannya. Yang kedua, memiliki sikap kompeten, yaitu mau membantu. Ya, di mana kita lihat dia mau membantu Bayu belajar sepak bola, di mana dia menulis dan mengajari strategi bagaimana bermain bola dan mencetak gol di gawang lawan. Yang ketiga itu memiliki sikap harmonis, yaitu poin menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dan suka mendorong orang lain. Seperti yang kita ketahui, Harry termasuk anak orang kaya, tetapi dia tidak membandingkan siapa teman baiknya. Dan dia juga mendorong Bayu untuk tetap bermain sepak bola walaupun kakek Bayu ini melarang, seperti itu. Sekian dari saya, mungkin ada teman lain yang mempunyai pendapat yang lain. Baik, terima kasih Kak Uga atas insight yang baru nih, karena dari tadi saya dan Kak Fardi mungkin lebih berfokus pada Pak Johan dan Harry. Nah, Kak Uga sendiri menambahkan Bayu sendiri ya selaku karakter utamanya. Mungkin saya persilakan yang keempat, Kak Aldi, untuk menyampaikan pendapatnya, Kak. Makasih Kak atas kesempatannya. Tadi sudah diulas balik penjelasan filmnya oleh Kak Fardi. Mungkin saya akan selanjutnya akan memaparkan menurut saya tentang dua tokoh panutan yang ada di film Garuda di Dadaku. Yang pertama itu
Bayu sebagai pemeran utama yang dimana saya mendapatkan ada 2 nilai, yaitu nilai kompeten dan nilai loyal. Yang pertama, nilai kompeten dari Bayu perlu dicontohi oleh banyak orang, seperti bagaimana Bayu berusaha segiat mungkin agar terpilih menjadi tim nasional Indonesia, ya dengan cara berlatih giat, tidak mengenal di mana tempatnya harus berlatih. Nah, sedangkan yang kedua, saya nilai loyal terhadap NKRI harus dicontoh oleh banyak orang. Karena apapun rintangannya, dia terus berjuang agar terpilih menjadi tim nasional untuk mengharumkan bangsa Indonesia. Sedangkan yang Harry, yaitu yang poin yang dapat saya petik, yaitu ada 2, kolaboratif dan harmonis. Walaupun Harry ini memiliki keterbatasan, dia tetap membantu sahabatnya agar menjadi pemain profesional. Yang pertama yaitu terus menemani Bayu, memberikan motivasi, memberikan support, apapun yang dibutuhkan oleh Bayu, Harry siap membantu untuk mengejar cita-citanya. Yang kedua yaitu kolaborasi. Dia apapun yang dibutuhkan Harry, apapun yang dibutuhkan Bayu, Harry siap membantu. Sedangkan di harmonis, Harry ini tidak melihat latar belakang dari teman-temannya. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Nah, terima kasih Kak Aldi atas insight-nya. Mungkin kita langsung berlanjut kepada anggota terakhir, Kak Batari atau Kak Tari, untuk menyampaikan pendapatnya, Kak. Oke, makasih Kak Dinda atas kesempatannya. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya terkait isi cerita dari film Garuda di Dadaku. Nah, untuk pendapat saya, dua tokoh panutan yang menurut saya yang bisa saya ambil begitu. Ada 2, yaitu Bayu sebagai tokoh utama dan Harry sebagai sahabat Bayu. Nah, kalau untuk Bayu, nilai core value berakhlaknya ada 4. Yang pertama kompeten, di mana di sini Bayu selalu berlatih sepak bola guna untuk meningkatkan kemampuan bermain bolanya. Terus yang kedua adalah harmonis, di mana Bayu memiliki sahabat bernama Harry yang mempunyai cacat fisik, tetapi Bayu selalu peduli dan menghargai Harry. Nah, yang ketiga adalah loyal. Nah, loyal di sini Bayu memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Dia selalu bersemangat dan bercita-cita untuk masuk ke dalam tim nasional sepak bola dan membanggakan serta membawa nama baik Indonesia. Nah, yang terakhir adalah kolaboratif. Bayu selalu ditemani oleh sahabatnya Harry dan juga Zahra yang selalu mendukung dan memotivasi Bayu untuk mengejar cita-citanya. Nah, untuk yang karakter kedua adalah Harry, sahabat Bayu. Nah, nilai core value berakhlak yang saya bisa tangkap dari Harry ini ada 4 juga. Yang pertama berorientasi pelayanan. Ya. Nah, kenapa saya pilih berorientasi pelayanan? Karena Harry di sini selalu menemani Bayu berlatih sepak bola demi meraih cita-cita Bayu dengan menjadi motivator dan pelatih yang cerdas, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan oleh Bayu. Terus yang kedua adalah kompeten. Harry selalu membantu dan menemani Bayu belajar dan berlatih sepak bola, menemani mencari tempat untuk berlatih sepak bola, mengajarkan Bayu trik-trik yang bagus dalam bermain sepak bola. Jadi akhirnya Bayu dapat masuk dan lolos ke dalam timnas nasional berkat bantuan dari dukungan dan bantuan dari Harry. Nah, yang ketiga adalah harmonis. Harry sangat peduli dan menghargai Bayu. Selain itu juga Harry juga mempunyai hati yang mulia, dibuktikan dengan membantu sahabatnya Zahra yang tadinya putus sekolah, akhirnya dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Nah, yang terakhir adalah kolaboratif. Di sini Harry bersama Bayu dan juga Zahra saling bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita Bayu masuk ke dalam timnas sepak bola Indonesia. Nah, mungkin sekian dari saya. Kembali ke Kak Dinda. Nah, terima kasih Kak Tari atas insight-nya. Saya sepakat terkait berorientasi pelayanan, karena salah satu panduan perilakunya itu ya bersikap solutif. Nah, di mana Harry ini menurut saya merupakan pribadi yang sangat solutif di setiap rintangan yang Bayu hadapkan. Di mana ada masalah, di situ ada Harry sebagai pemberi solusinya, seperti itu. Nah, berhubung karena sudah kelihatan nih ada 3 pengkerucutan, ada 3 tokoh panutan yang kita bisa jadikan panutan dalam film Garuda di Dadaku. Nah, menurut teman-teman,
dari ketiga ini yang mana yang akan kita angkat menjadi satu tokoh panutan utama untuk kelompok 4A. Mungkin ada yang mau berpendapat, Kak Fardi ya? Ya, izin. Silakan. Kalau menurut saya mungkin kita bisa ambil Heri dan Bayu. Karena dibalik dari mayoritas teman-teman di mana ada 3 orang yang memilih Bayu dan Heri, sedangkan Heri dan Pak Johan hanya 2 orang. Nah, jadi saran saya itu mungkin kita bisa ambil Heri dan Bayu. Atau ada saran lain dari teman-teman? Silakan. Boleh Kak Tari, silakan. Kalau saya sepakat Kak, berdasarkan tadi penyampaian dari Kak Fardi, karena kita mayoritasnya banyak yang pilih Bayu sama Heri, mungkin kita langsung ambil aja kesimpulannya 2 tokoh panutan untuk kelompok ini adalah Bayu dan Heri. Baik. Tapi tidak mengenyampingkan Pak Johan ya. Betul. Benar Kak, benar. Nah untuk Kak Aldi sama Kak Uga, bagaimana Ya, Kakak? kalau saya juga sepakat, karena kalau kita lihat di poin yang ada juga, kalau dilihat Heri sama Bayu ini mungkin lebih banyak nilai yang bisa kita ambil ya daripada Pak Johan. Mungkin dari misalnya dari mayoritas kita yang pilih, tapi kalau kita lihat juga nilai-nilai berakhlak yang ada, ya lebih banyak di kedua tokoh ini, Bayu dan Heri. Ya, betul Kak. Saya juga sepakat apa yang dikatakan Kak Uga. Walaupun Pak Johan yang dipilih sedikit, tapi kalau nilai core value-nya lebih banyak daripada Bayu, walaupun jadi minoritas, tetap harus dipertimbangkan. Tapi seperti kita lihat, Bayu memiliki 5 nilai core value, sedangkan Pak Johan hanya memiliki 2 nilai core value. Jadi mungkin Heri dan Bayu bisa jadi tokoh panutan. Baik. Mungkin dari saya sendiri juga sepakat terkait tokoh panutan yang kita pilih untuk tokoh panutan kelompok 4A ini, yaitu Bayu dan Heri. Nah, tapi berhubung waktu sudah mepet ini, sebelum sepakat, mungkin saya mau bertanya dan memperjelas tokoh panutan yang diambil itu apakah 1 atau 2 orang ya kakak-kakak? 2 kayaknya sih. Untuk kelompok 2 juga ya? Ya, 2 juga. Oke. 2 kakak, 2. Oke, berarti mungkin langsung bisa kita... disebutkan Kak. Ya, baik. Elaborasikan Kak. Ya. Baik, untuk karakter tokoh panutan yang kita pilih yaitu Bayu dan Heri, di mana dengan alasan Bayu memiliki 5 core values ASN yang diimplementasikan dalam film Garuda Dadaku. Yang pertama, dia bersikap kompeten dalam berlatih dan sebagainya. 2, dia bersikap loyal kepada NKRI. Ketiga, dia dapat bersikap adaptif pada lingkungan. Yang keempat, dia harmonis dengan dibuktikan adanya Heri sebagai sahabatnya ini. Yang kelima, dia Bayu bersikap kolaboratif, di mana dia membuka peluang bagi semua orang untuk membantunya dalam perjuangannya ini dalam mencapai mimpinya. Yang kedua, tokoh panutan yaitu Heri, di mana dia bersikap loyal kepada Bayu, dia bersikap kompeten di balik kekurangannya dan keterbatasannya. Yang ketiga, dia bersikap kolaboratif. Yang keempat, dia bersikap adaptif. Dan kelima, harmonis, serta dia berorientasi pelayanan, di mana dia solutif dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Bayu ini sendiri sepanjang film Garuda Dadaku. Mungkin karena sudah penghujung dan sudah dapat titik terangnya tokoh panutan yang akan kita pilih, saya sudahi diskusi kali ini dan akan sebentar dilanjutkan dengan pemaparannya itu sendiri. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.